Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di uh, channel web programming UMS Rapang. Kali ini kita akan belajar tentang penempatan CSS. Jadi sebelum kita masuk ke kode editor kita coba pahami dulu cara-cara penempatan dari sebuah CSS tersebut. Di sini kita bisa lihat ada 3 cara penempatan style atau CSS. Yang pertama embed, terus berikutnya yang kedua adalah inline, terus berikutnya yang ketiga ada eksternal. Ini yang akan sering kita pakai. Kita akan membuat dua buah. Kita akan membuat dua buah file, yang satu file HTML dan yang satunya lagi adalah file CSS. Oke, langsung saja kita coba masuk ke kita langsung buka text editor kita. Ya, kebetulan di sini yang saya pakai adalah Visual Studio Code. Jadi kita bikin file, new file, kita langsung save saja, terus kita simpan di file yang folder yang sudah saya bikin. Ada CSS latihan 1, terus kita beri nama, karena kita mulai dari embed.html, simpan. Nah, setelah jadi kita bikin HTML dulu. Saya kira ini sudah dipelajari. Kita ganti titlenya jadi belajar penempatan CSS /embed. Terus di dalam body kita bikin header H1, belajar penempatan CSS embed. Ya. Terus lanjut kita bikin paragraf, kita singkat saja rem. Coba wrap. Sekarang kita save ya. Nah, sekarang kita sudah memiliki H1 belajar penempatan CSS. Terus paragrafnya sudah ada juga. Kita coba lihat open in default browser. Nah, ini ya tampilannya. Ini belum kita berikan CSS, ini baru HTML. Kita coba embed. Jadi ketika embed kita berikan di bawah sini style, terus langsung saya ingin berikan H1 saya, misalnya gini ya. Nah, selektornya dulu H1, kemudian propertinya saya ingin memberi di sini color ya, misalnya biru, blue. Kita save, coba kita lihat, refresh. Nah, berubah. Nah, misalnya paragrafnya juga, misalnya ya, bikin lagi P, misalnya kita kasih background color ya, background color, misalnya warnanya adalah aqua. Kita coba save, refresh. Nah, ini cara embed ya, embed. Oke, misalnya di sini di H1 propertinya kita bisa tambah lagi, misalnya font family.
misalnya Arial, untuk mengganti fontnya ya. Untuk H1 judul kita coba lagi, nah berubah. Tambah properti lagi, misalnya tambah font size ya, font size. Misalnya saya kasih di sini 50 pixel misalnya. Save. Coba lagi. Nah, besar ya. Oke. Ini untuk embed. Nah, sekarang kita coba masuk ke inline. Kita coba ya. Jadi kita coba hapus dulu, kemudian bikin file baru lagi, save. Kita beri nama di sini inline.html. Oke, sudah jadi. Kembali kita bikin HTML-nya. Terus kita beri H1 misalnya belajar penempatan CSS/inline, itu judulnya ya. Ini kita kasih paragraf juga, akhirnya kita singkat saja ini ya. Jadi kalau ingin menampilkan semua seluruh teks tanpa digeser ke kiri dan ke kanan, kita bisa pakai toggle word begini ya. Oke, kita kasih di sini. Kita coba untuk yang inline. Jadi kalau inline dia berada di sini. Jadi caranya adalah tulis style ya, style. Kemudian kita tuliskan propertinya, misalnya color, misalnya colornya misalnya brown, nah, coklat ya. Coba kita save dan coba kita lihat, open in browser. Nah, ini ya untuk inline ya. Sama misalnya di paragraf juga saya mau berikan misalnya style. Di sini saya mau ganti background color juga ya, background color kita beri dia blue, save. Coba kita refresh. Nah ya, oke. Misalnya kita tambah propertinya, misalnya font size misalnya ya. Font size misalnya kita kasih 100 pixel besar ya. Kita coba save lagi. Nah, seperti ini. Ini untuk inline ya, ini ya. Tapi cara ini tidak saya sarankan. Kenapa? Ini artinya kita kembali menggabungkan antara tag HTML dengan CSS. Jadi ini saya tidak sarankan karena sama saja mengganti satu-satu stylenya di dalam file HTML-nya. Oke. Nah, setelah ini kita masuk ke yang ketiga. Kita coba yang ketiga, yaitu external link. Kita coba bikin file dulu, save. Kita coba di sini external.html, simpan. Jadi kita bikin dua file, satu berekstensi HTML, satu berekstensi CSS. Jadi saya akan bikin lagi satu file, save, style
style.css. Oke, sekarang sudah 2 ya. Sudah 2. Mungkin bagus kalau buat tab. Oke. Ini HTML-nya, ini CSS-nya. Oke, kita bikin lagi file HTML. Kita bikin H1 belajar penempatan CSS /x internal. Oke, terus kita bikin paragraf, misalnya singkat saja. Ya, alright. Nah, ini sekarang sudah jadi. Nah, setelah kita bikin file HTML-nya, ya, kita bikin style CSS-nya. Jadi langsung di sini, langsung selektor. Misalnya saya mau mengganti H1 saya mau berikan style untuk H1 saya. Jadi selektornya H1 kurung kurawal. Misalnya saya mau memberikan dia color, misalnya blue ya. Terus font family, kita ganti fontnya, misalnya Arial. Terus kita kasih background color juga, misalnya di sini azure misalnya ya. Oke, kita coba save. Kita coba save dan lihat. Open in browser. Nah, ini belum berubah ya. Nah, kenapa ini belum berubah? Karena antara file HTML dengan CSS belum kita gabungkan, belum kita linkkan. Nah, cara untuk melingkannya seperti ini. Di bawah title, kita bikin sebuah pemanggilan yang namanya link. Seperti ini ya. Jadi link. Terus kita hubungkan href-nya, kita hubungkan ke style.css. Kita coba style.css. Sekarang kita save. Ini sesuai folder ya. Kalau misalnya di dalam folder, kita tulis folder, nama foldernya apa, kemudian slash, atau di luar atau di atas filenya kita ini. Oke, kita coba save dan coba kita lihat, refresh. Nah, sudah. Jadi kita sudah berikan dia font Arial, colornya biru, kemudian background colornya ini ya, background colornya adalah azure. Oke. Nah, kita coba tambahkan, itu baru H1 ya, itu baru H1. Kita coba warnai juga atau ganti juga stylenya paragraf. Jadi kita langsung saja di sini bikin selektor P, sesuai ya, sesuai dengan ini P. Kemudian selektornya P, kemudian kita misalnya ganti colornya juga jadi brown misalnya. Oke. Terus font size-nya kita kasih 30 pixel ya. Oke. Sekarang kita coba refresh. Nah, ini seperti ini ya. Itu tadi perbedaan antara embed, inline, dan eksternal. Jadi yang paling banyak kita pakai sebentar adalah eksternal. Ini tidak saya sarankan karena akan
membuat skrip kita tambah panjang nantinya. Jadi ini ya yang akan kita pakai selanjutnya. Saya kira cukup untuk penempatan. Mudah-mudahan video kedepannya kita lebih bersemangat lagi untuk belajar CSS ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.